Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Septiana, NPM 19170505166, Program Studi S1 Ilmu Komputer Angkatan tahun 2019. Baik, pada video UTP kali ini saya akan menjelaskan materi yang pernah dibahas pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Langsung saja, yang pertama ada introduction. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu keamanan sistem informasi. Jadi, keamanan sistem informasi itu adalah cara bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Nah, informasinya ini sendiri tidak memiliki arti fisik. Terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Maksudnya ini informasi yang dimiliki suatu sistem, baik itu dari organisasi ataupun perusahaan. Informasi ini hanya tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa memperoleh informasi tersebut. Lalu yang kedua, integritas. Maksudnya di sini, data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data masih bisa terjaga. Lalu selanjutnya ada ketersediaan atau availability. Maksudnya di sini, kita memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability ini dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor kecelakaan. Selanjutnya ada hacker. Jadi hacker ini adalah orang yang mempelajari, menganalisis, modifikasi, dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Nah, hacker sendiri ini kerap dihubungkan dengan tindakan kejahatan pada dunia digital, dengan memanfaatkan pengetahuan awam masyarakat pengguna internet. Mereka dengan sangat leluasa bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuan kepentingannya. Nah, umumnya ya kegiatan kriminal di dunia maya. Selanjutnya ada jenis-jenis hacker. Yang pertama ada white hat hacker, di mana hacker ini memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan dari sistem tersebut. Lalu ada black hat hacker, dia ini aktivitasnya itu menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti menghapus berkas, mencuri identitas, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas yang merugikan lainnya. Nah, selanjutnya ada grey hat hacker, di mana seorang ini menganut standar etika ganda. Terkadang mungkin dia menjunjung etika hacker, namun di waktu yang lain dia juga kadang melanggar batas-batas hukum. Selanjutnya ada script kiddie hacker. Ini nih seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat oleh orang lain. Lalu yang terakhir ada hacktivist hacker, di mana jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi footprinting. Apa sih footprinting itu? Jadi footprinting ini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sistem komputer untuk menemukan suatu cara untuk menembus ke dalam sistem. Untuk mendapatkan informasi tersebut, seorang peretas mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk melakukan kegiatan footprinting. Nah, tipe dari footprinting ini ada dua. Yang pertama, footprinting aktif, yaitu kegiatan footprinting dengan cara menggunakan alat dan teknologi untuk mengumpulkan informasi tentang target. Seperti dia ini mengirimkan phishing untuk mengumpulkan informasi dan penggunaan tools footprinting. Sedangkan footprinting pasif, dia ini kegiatannya dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti membaca tentang sistem,
terus melihat situs target, googling tentang sistem target, melihat akun sosial media. Nah, ini untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, footprinting dapat dibagi menjadi dua, yaitu inner footprinting dan outer footprinting. Nah, jika inner footprinting ini pencarian informasi terhadap suatu situs itu di mana kita sebagai mencari informasi itu berada di dalam jaringan komputer tersebut. Sedangkan kalau outer, kita sebagai mencari informasinya itu tidak berada di dalam jaringan komputer target atau berada jauh dari komputer target. Selanjutnya ada tools footprinting. Nah, ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan footprinting. Ada Nmap, Superscan, SamSped, TCP View, Maltego, Google Doc, Whois, TracerCrowd, sama Brutus. Nah, ada pula informasi yang dikumpulkan saat melakukan kegiatan footprinting, antara lain ada IP address, sistem informasi pada target, email para pekerja, web domain, nomor telepon, informasi DNS, dan lokasi perusahaan. Nah, di sini ada salah satu tool dari footprinting yaitu Whois yang saya aplikasikan. Yang pertama kita buka, di sini saya membuka pada whois.domaintools.id. Tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan domain web yang ingin kita cari informasinya. Lalu kita ketik Whois, di sini saya memakai unila.ac.id, lalu kita klik search. Nah, kemudian akan tampil Whois record yang berisi informasi-informasi dari web yang kita masukkan tadi, seperti ada domain name, ada tanggal pembuatan web, terus domain ID atau pembuat dari web ini, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Nmap. Jadi Nmap ini adalah salah satu tools juga yang ada di footprinting. Di sini akan kita jelaskan secara detail. Jadi Nmap ini singkatan dari Network Mapper, yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source dan digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Nah, yang pencipta Nmap ini adalah Gordon Lyon. Lalu ada fungsi Nmap. Yang pertama, digunakan untuk memeriksa jaringan, di mana Nmap ini sebagai alat untuk melakukan pengecekan pada jaringan, digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap jaringan besar dalam waktu yang singkat. Nah, cara kerjanya itu dengan menggunakan IP row yang berfungsi untuk menentukan mana host yang tersedia di dalam jaringan. Lalu yang kedua, melakukan scanning pada port jaringan. Jadi port ini adalah nomor yang berguna untuk membedakan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lainnya yang masih berada dalam jaringan komputer. Dengan menggunakan Nmap, kita nih bisa melakukan scanning terhadap port-port tersebut. Selanjutnya ada output Nmap. Ini adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi tersebut ada tabel port. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Status-statusnya itu antara lain ada terbuka, difilter, tertutup, tidak difilter, dan open filtered. Lalu di sini ada cara kerja Nmap. Di sini ada tampilan dari aplikasi Nmap. Nah, di sini langsung aja kita bisa memasukkan domain web yang kita ingin cari. Tadi masih sama, saya mencari unila.ac.id, kita masukkan dalam target, lalu kita klik scan. Nah, kemudian akan tampillah informasi-informasi dari nomor-nomor port dari web unila.ac.id. Selanjutnya, terdapat materi SQL injection. Jadi, SQL injection ini adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Nah, ini tuh terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dan karakter polos bentukan string yang diibukan dalam pernyataan SQL atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Baiklah, selanjutnya ada tools SQL injection, di mana di sini tuh ada dua, yaitu menggunakan metode manual dan menggunakan tools.
Untuk menggunakan metode manual bisa dilihat pada layar PPT. Lalu jika menggunakan tools, ada beberapa tools yang bisa dipakai seperti SQL Map, JSQL Injection, BBQSQL, NoSQL Map, White Widow, DSSS, Xflow, Human and Machine Readable Web, dan lain-lainnya. Lalu ada cara mencegah SQL injection. Yang pertama menggunakan parameter query. Ini merupakan cara yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Lalu melakukan validasi input pengguna, lalu memberikan batasan hak akses, lalu menyembunyikan pesan error, memberikan enkripsi database, lalu ada mengunci database. Di mana di sini tidak semua pengguna dapat melakukan akses ke suatu tabel tertentu, yaitu dengan mengunci tabel dengan yang sangat vital itu. Lalu ada SQL Map. Jadi ini adalah salah satu tool yang tadi digunakan untuk SQL injection. Jadi SQL Map ini merupakan tool yang digunakan untuk keperluan penetration testing yang dikhususkan menangani SQL injection. Ini dikembangkan secara open source atau bebas digunakan dan disebarluaskan. Tool dari SQL Map sendiri ditulis dalam bahasa pemrograman Python. SQL Map dapat secara otomatis mengenali berbagai jenis vulnerability SQL, termasuk jenis database management system yang digunakan, operasi sistem, dan terdapat dengan mudah menampilkan tabel dan database secara otomatis. Nah, tentunya dengan menggunakan SQL Map ini, melakukan penetration testing pada vulnerability SQL injection ini menjadi lebih mudah daripada melakukannya secara manual. Lalu ada beberapa parameter yang digunakan, seperti ada parameter SQLi manual dan parameter SQL Map. Nah, di sini yang manual terdapat sebutannya hack, comment out, end statement, dan build card. Lalu di sini ada beberapa parameter seperti check URL, check database, check table, check column, dump data, select database, select tables, dan select column. Selanjutnya PDF Crack. PDF Crack adalah salah satu penyedia software untuk membuka password PDF. Dan ini sangat cocok untuk memulihkan baik password user dan password pemilik dari file PDF terenkripsi. Software kecil ini merupakan software open source atau GPL, sehingga dapat menggunakan software ini secara gratis dan juga diperbolehkan untuk merubah bentuk dari software ini. Nah, software ini tuh mendukung penanganan keamanan standar revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal. Lalu mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi brute forcing didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Lalu simpan atau mode pekerjaan yang sedang berjalan, pembandingan sederhana, lalu pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Selanjutnya ada enskripsi dan dekripsi. Untuk pengertiannya sendiri, enskripsi itu proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak dimengerti atau disebut juga ciphertext. Nah, kalau dekripsi ini dia tuh kebalikannya. Dia mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text. Nah, untuk tool pengamanan file sendiri itu ada PGP, di mana ini singkatan dari Pretty Good Privacy, yang merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Apa sih alasannya penggunaan PGP? Yang pertama adalah keamanan, dan ini dapat digunakan untuk berkomunikasi secara aman, baik itu rencana bisnis, keuangan, atau hal-hal pribadi lain yang ingin dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya ada fleksibel, lalu yang terakhir ada gratis, di mana PGP ini dapat diperoleh secara gratis untuk penggunaan pribadi.
kita dapat mendownload software pada saat kita terhubung dengan internet, dan semua kunci pribadi dapat kita peroleh dan tidak ada biaya tambahan yang dibebankan. Selanjutnya, ada toolsnya itu yang pertama PGP Tool, di mana ini adalah aplikasi desktop open source yang sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi dan mendekripsi file PGP. Selanjutnya ada VeraCrypt, di mana ini adalah perangkat lunak yang dapat memberikan kemampuan untuk mengenkripsikan file juga dan merupakan perangkat lunak enkripsi disk open source. Lalu selanjutnya ini adalah materi terakhir yaitu FTP. Nah, apa sih FTP? Jadi FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer tertentu, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Ada dua hal penting dalam FTP. Yang pertama FTP server dan FTP client. Nah, jadi FTP server ini itu adalah server yang menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan tukar-menukar file yang selalu siap apabila ada permintaan dari FTP client. Nah, sedangkan FTP client ini komputer yang kamu gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, komputer ini sebagai FTP client haruslah terhubunglah dengan FTP server untuk bisa menukar file dan melakukan aktivitas seperti download, upload, rename, delete, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya ada kelebihan FTP. Apa sih kelebihan dari FTP ini? Jadi, dia ini memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan, sehingga tidak perlu khawatir akan peratasan data pribadi. Nah, lalu FTP ini juga memiliki fungsi sebagai penyimpanan, di mana data yang dikirimkan tuh nggak akan hilang atau dihapus oleh komputer. Lalu, penggunaan FTP memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantumu melakukannya, beserta dengan petunjuk verifikasi. Lalu, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer. Selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan dan melindungi data yang kamu kirim ataupun terima. Lalu ada FTP juga mampu melakukan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Selanjutnya, transfer data dan informasi melalui FTP itu sangat mudah dan efisien. Lalu FTP dapat digunakan sebagai indirect computer atau implicit remote computer. Lalu apa sih kekurangannya? Jadi tuh FTP itu sangat bergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Lalu desain yang tidak begitu kuat sehingga membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Lalu yang terakhir adalah kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Lalu cara kerja FTP. Jadi FTP ini bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses datanya. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Oke, selanjutnya ada tools pengamanan file. Nah, yang pertama ada FileZilla. Jadi FileZilla FTP client ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Dan kelebihannya itu dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tapi koneksi terputus, maka tuh dapat diulang kembali. Tapi kekurangannya dia tuh membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas. Jadi semakin banyak yang diupload atau semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Lalu selanjutnya ada WinSCP. Nah,
Meskipun tidak sepopuler Filezilla, tapi ini merupakan aplikasi yang cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP ini, dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan Pigeon atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Lalu selanjutnya yang terakhir ada GFTP. Ini merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol dari FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya, aplikasi ini hanya digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Oke, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan dan ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.